mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita, kaum muda remaja pada sore hari ini. Puji Tuhan, ketekunan dalam pengembalaan, tergembala dengan benar dan baik, seperti yang Bapak Gembala ajarkan, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Pohon yang ditanam di tepi aliran air Roh Kudus. Biarpun panas terik di dunia, kita tidak akan pernah kering, baik secara jasmani dan rohani. Tidak pernah layu. Di tepi aliran sungai, kita tetap berada dalam kepuasan. Kita bisa berbuah-buah manis sampai berbuah kesempurnaan. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari nyanyian rohani 348, Allah Roh Kudus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagi-Mu. Dari atas kembali, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Dari atas, Allah Roh Kudus, doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam hidupku,
Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamal aku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi kur. Sekali lagi kita mengatakan haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya manusia darah daging Tuhan yang banyak kekurangan kelemahan, tidak layak untuk beribadah melayan Tuhan, tidak layak, tidak mampu apa-apa Tuhan dalam ibadah pelayanan kepadamu. Itu sebabnya kami mohon pengampunan dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu semuanya Tuhan. Dan kami mohon urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang di sini di Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Kami mengakui bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan mengubahkan kami semua sampai sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau tahu keadaan kami, Engkau yang tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau yang ubahkan kami semua sampai kesempurnaan. Terima kasih. Saudara-saudara yang masih dalam perjalanan serta lindungi, oh Tuhan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Tuhan tolong semua yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa kaum muda datang kepadamu, dan Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4, saluran internet, listrik, AC, semua. Lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, kaset, DVD, di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya kuasa Tuhan sama berlaku di tengah kita. Damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita. Pada saudara-saudari yang baru pertama mengikuti ibadah ini, tidak lupa kami menyampaikan selamat datang, selamat bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali pujian pada sore hari ini dari nyanyian tambahan 11, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
akan segalanya. Jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari atas kembali dengan bangkit berdiri. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Latakan tanah bergelombang. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Di atas kembali, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Latakan tanah bergelombang. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, daging ini banyak kelemahan, kekurangan, tapi Roh Kudus yang mampu menolong kita supaya kita tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sesuai jabatan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita melayani sampai di garis akhir hidup kita, sampai Tuhan berikan kemurahan. Jika Tuhan berikan kemurahan, kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai ke tahta surga. Puji Tuhan, kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, nyanyian rohani 303, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
menyala-nyala dan layanilah. Baik, tak ada banyak waktu. Ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Ada siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dengan bangkit berdiri. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Baik, tak ada banyak waktu. Banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang ingin menyaksikan cinta kasih, kemurahan Tuhan yang saudara-saudari telah alami. Sekecil apapun pertolongan Tuhan, biarlah bisa disaksikan, bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang mendengarkan, bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan juga bisa menjadi berkat pengakuan bahwa kita telah diberkati, ditolong oleh Tuhan. Percaya Tuhan akan tolong kita. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul Nyanyian Rohani Selah Suju, Bukan Karena Kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih ridamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dari atas kembali, bukan karena kebaikanmu, kebaikanmu, bukan karena fasih ridamu,
bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Puji Tuhan, ini merupakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bangsa kafir bisa beribadah melayani Tuhan, bisa menjadi imam raja, bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang seharga korban Kristus di kayu salib. Kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul nyanyian tambahan nomor 5, Dia Sungguh Baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Ayat 2, Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Puji Tuhan. Dosa membuat kita mati rohani, membuat kita kering, terpisah dari Tuhan. Tidak ada gairah, tidak bisa setia berkobar-kobar melayani Tuhan. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan kita kembali kepada hidup yang lama. Tinggalkan segala dosa lama kita. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya. Nyanyian tambahan 21, Seperti Yang Kau Ingini.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kami memberikan kesempatan bagi vokal group untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Janganlah kau abaikan kemurahan Tuhan. Janganlah kau hinakan pengorbanannya. Hidupmu layak tebus dengan darahnya. Patutlah kau mengasihi Dia. Dari tangkai yang liar kau dibungutnya, dijadikan bahagian dari tubuhnya. Besarlah kasih sayang dan berbahayanya. Patutlah kau menyembah Dia. Janganlah kau abaikan pemeliharannya. Dialah kekuatanmu, Dia jaminan selalu. Dalam Dia ada hidup berkelimpah.
besarlah kasih sayang dan perhatiannya. Patutlah kau menyembah Dia. Dari tangkai yang liar kau dibungutnya, dijadikan bahagian dari tubuhnya. Besarlah kasih sayang dan perhatiannya. Patutlah kau menyembah Dia. Patutlah kau menyembah Dia. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang menyucikan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, bersama kita akan menyanyikan nyanyian tambahan 17, bagaikan tanah kering. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah. Pelayanan selanjutnya dengan hormat saya serahkan pada Bapak Gembala. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan gugur, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan gugur, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi, kita mengangkat tangan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Demikian kerinduan kami bersama Tuhan. Biarlah air kehidupan yang dari surga dicurahkan di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Air firman-Mu Tuhan dinyatakan di tengah kami supaya kami tidak kering, supaya kami tidak berkubang dalam dosa. Biarlah firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna, memandikan kami sampai sempurna, tidak bercacat celah seperti Tuhan. Firman-Mu sanggup menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio video internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga di dalam negeri, luar negeri, di depan laptop dan lain-lain. Urapi semua dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memeluk kami mengalami kebahagiaan surga Tuhan. Oh haleluya, terima kasih, dan kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada. Biarlah kasih Tuhan, sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita maju satu langkah, yaitu kita belajar ayat yang ke-24 sampai ayat 26. Kembalinya roh jahat, ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, ya, ke tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapih teratur. Maka ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ini kembalinya roh jahat, ya, tentang roh jahat.
Jadi ada dua kemungkinan tentang rumah, kehidupan kita. Ada dua kemungkinan tentang kehidupan kita atau rumah Tuhan. Kehidupan kita ini adalah bait Allah, rumah Tuhan. Ada dua kemungkinan tentang rumah Tuhan, tentang kehidupan kita, rumah Tuhan. Yang pertama, ditempati oleh Roh Tuhan. Ditempati oleh Roh Tuhan. Sehingga menjadi rumah doa. Ditempati oleh Roh Tuhan sehingga menjadi rumah doa yang dibela oleh Tuhan. Rumah doa dibela. Ya, dibela oleh Tuhan. Ada orang jual beli dan diusir oleh Tuhan. Dibela oleh Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Rumah doa itu dibela oleh Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Rumah doa. Ya. Kemudian kemungkinan kedua, ditempati oleh roh jahat tadi dan roh najis. Roh jahat, roh najis ini berpasangan, ya. Ditempati oleh roh jahat dan roh najis, ya. Sehingga menjadi sarang penyamun. Sehingga menjadi sarang penyamun, ya. Menjadi sarang penyamun yang akan dibinasakan selamanya. Sarang penyamun yang akan dibinasakan selama-lamanya. Ya, semoga kita mengerti. Nah, tadi ceritanya kalau roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat tandus satu. Kemudian karena tidak ada, dia masuk ke rumah yang bersih, tersapu dan rapi, teratur. Ya, jadi sasaran dari roh jahat dan roh najis adalah, sasaran dari roh jahat dan roh najis adalah malam ini yang pertama, yaitu tempat yang tandus. Jadi kalau roh jahat, roh najis keluar dari manusia, dia mencari tempat-tempat yang tandus. Sasaran dari roh jahat dan roh najis yaitu itulah tempat yang tandus, sama dengan kehidupan Kristen yang kering rohaninya. Kehidupan Kristen yang kering rohani. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kering rohani. Nah, itu sasaran dari roh jahat, roh najis. Kehidupan Kristen yang kering rohani. Saya hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kering rohaninya. Di dalam Markus 11, kehidupan yang kering ini aku digambarkan seperti pohon ara yang kering sampai ke akar-akarnya. Matius pasal yang ke Markus 11, Markus 11 ayat 20 sampai 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Sudah kering sampai ke akar-akar. Maka teringatlah Petrus apa yang telah terjadi, dan ia berkata pada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi kehidupan Kristen yang kering rohani, bagaikan pohon ara yang kering sampai ke akar-akarnya. Bagaikan pohon ara yang kering sampai ke akar-akarnya. Nah, ini kehidupan Kristen yang kering rohani. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kering rohaninya. Digambarkan seperti pohon ara yang kering sampai ke akar-akar. Nah, kalau tanaman yang tersembunyi itu akar, tidak bisa dilihat akar. Kecuali ada tanaman-tanaman yang punya akar di atas juga, akar tunjang ya, ada. Tapi itu jarang. Yang ada akar itu di bawah tanah, di bawah tanah. Ya, jadi akar yang tidak kelihatan. Kalau manusia yang tidak kelihatan hati. Jadi akar pada tanaman sama dengan hati pada manusia. Akar pada tanaman sama dengan hati manusia. Nah, jika akar kering, maka seluruh tanaman kering. Jika akar kering, maka seluruh tanaman kering. Jika hati kering, maka seluruh hidupan Kristen itu menjadi kering. Jika hati kering, maka seluruh kehidupan Kristen menjadi kering. Jika akar kering, maka seluruh tanaman menjadi kering. Jika hati kering, maka seluruh kehidupan Kristen itu menjadi kering. Menjadi kering. Bisa dilihat dari akar, seluruh kehidupan itu sudah kering. Bisa dilihat dari lidah yang kering. Nah, ini deteksinya. Ini tempatnya roh jahat, roh najis. Hati yang kering, seluruh kehidupan yang kering, seperti pohon ara kering, yaitu bisa dideteksi dari lidah yang kering. Lidah yang kering itu sama dengan
perkataan yang kering, perkataan yang sia-sia. Lidah yang kering, perkataan yang kering, perkataan sia-sia. Itu tempatnya, itu sasaran dari roh jahat dan roh najis. Itu sasaran dari roh jahat, roh najis, yaitu hati yang kering, sehingga seluruh kehidupan kering bisa ditinjau, bisa dilihat, bisa dideteksi dari lidah yang kering. Perkataan kering, perkataan sia-sia. Yakobus 3, surat Yakobus pasal yang ketiga, ini tentang lidah. Yakobus 3 ayat yang ke surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 5 mulai. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, ini saja. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Nah, kalau dikuasai roh jahat, roh najis, artinya seluruh hidupnya, lidahnya juga jahat. Saja. Dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, itu lidah saja. Kemudian ayat yang ketujuh, saya baca dulu sampai ayat 10. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kontradiksi. Lidah memuji Tuhan tapi mengutuk manusia. Demikian juga dengan lidah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, gak bisa air tawar, air pahit satu, gak boleh campur-campur. Memuji Tuhan gak boleh mengutuk, satu aja. Saja, satu. Kalau memuji mengutuk itu palsu namanya. Saja. Itu palsu. Keluar air tawar, air pahit, itu palsu itu. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah ini saja, jadi praktek lidah yang kering, perkataan yang sia-sia. Praktek lidah yang kering atau perkataan yang sia-sia. Yang pertama, ayat 5 sampai 6 tadi. Demikian lidah walaupun suatu anggota kecil dapat memegahkan perkara yang besar. Ya, lihatlah betapa kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Dapat membakar hutan besar. Api kecil dapat membakar hutan yang besar. Ya, jadi ini namanya yang pertama perkataan yang menimbulkan masalah, pertengkaran. Nah ini perkataan atau praktek lidah yang kering, perkataan sia-sia. Nomor satu yaitu perkataan-perkataan yang menimbulkan masalah, pertengkaran. Ya, sama dengan menyakiti orang lain, bahkan menyakiti Tuhan. Nah ini hati-hati, seperti api membakar. Ya, ini menimbulkan masalah, tidak ada masalah jadi ada masalah, menimbulkan pertengkaran, api hawa nafsu itu pertengkaran. Ya, sampai juga sama dengan menyakitkan orang lain, hati orang lain, sampai menyakitkan hati Tuhan. Nah, hati-hati. Ya, contohnya bagaimana ini perkataan-perkataan menimbulkan masalah, pertengkaran, masalah besar seperti api membakar hutan yang besar. Ya, menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti hati Tuhan. Contohnya, ya, perkataan-perkataan yang kasar.
Perkataan-perkataan yang kasar menyakiti hati orang lain. Perkataan yang kasar, saudara, perkataan-perkataan yang kasar menyakiti hati orang lain. Demikian perkataan-perkataan yang mungkin halus, iya begini, tapi menyinggung hati orang lain. Perkataan-perkataan mungkin halus, caranya ngomong halus, tapi menyakiti, menyinggung hati orang lain. Nah, bisa terjadi. Kemudian gosip-gosip, nah, itu menyakiti hati orang lain. Fitnah, gosip-gosip, fitnah. Orang benar jadi salah, salah jadi benar, nah, itu menyakiti, menimbulkan suatu pertengkaran, masalah, sampai menghujat Tuhan. Sampai menghujat Tuhan. Nah, menghujat Tuhan. Saudara, ini semoga kita bisa mengerti. Saudara, ini perkataan-perkataan yang menimbulkan masalah itu seperti api perkataan. Sampai menghujat, berarti menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan, sampai menghujat Tuhan. Ya, nah ini menyalahkan ajaran-ajaran benar, menghujat pengajaran yang benar. Itu mulutnya antikris, ya. Menghujat. Coba di Wahyu 13, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu, antikris, diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Nah itu antikris jelas. 3,5 berkuasa 3,5 tahun. 6, ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Nah, kemah kediaman itu tabernakel. Nah, menghujat Tuhan, menghujat pengajaran benar, menyalahkan firman pengajaran benar dan membenarkan ajaran-ajaran yang salah. Nah, menyalahkan ajaran-ajaran firman pengajaran benar itu menyalahkan Tuhan. Nah, juga dan membenarkan ajaran-ajaran yang salah. Nah ini menghujat Tuhan. Jaga itu perkataan seperti api tadi. Perkataan seperti api membakar hawa nafsu daging, timbul pertengkaran, kemarahan. Itu perkataan seperti api, sama dengan membakar hawa nafsu daging, menyakiti orang. Itu sama dengan lidah yang dikuasai antikris tadi. Lidah yang dikuasai oleh antikris. Nah ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Saja lidah kita jangan sampai dikuasai antikris. Nah, ini saja yaitu perkataan yang kasar, ya, jelas langsung menyakiti orang lain, tapi juga perkataan halus, tapi juga menusuk hati. Seringkali bisa terjadi. Ya. Kemudian memfitnah, bergosip, memfitnah sampai menghujat. Itu dikuasai oleh antikris. Lidah dikuasai antikris. Yang kedua ayat tadi kembali ke Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-7 mulai. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ini yang kedua. Perkataan-perkataan yang buas sama dengan perkataan-perkataan yang penuh racun yang mematikan iman. Perkataan-perkataan yang buas sama dengan perkataan yang penuh racun yang mematikan iman. Mematikan iman. Nah, contohnya apa ini? Perkataan-perkataan yang kotor, najis, purnu. Ya, ini bergurau yang tidak suci, nyerempet. Bergurau yang tidak suci. Nah, itu termasuk perkataan-perkataan kotor, najis, purnu, bergurau yang tidak suci. Nah, hati-hati dalam bergurau. Kadang-kadang bergurau yang tidak suci, perkataan-perkataan menggoda, itu sama. Bergurau yang tidak suci, perkataan-perkataan yang menggoda. Nah ini saja perkataan yang menggoda, hati-hati. Itu semua. Ya. Ini
itu sama dengan lidah yang dikuasai oleh setan. Setan itu roh najis. Lidah yang dikuasai oleh setan. Nah, ini perkataan-perkataan ya. Jadi sasaran roh jahat, roh najis itu orang yang kering. Tempat-tempat yang tandus, tidak ada perhentian. Nah, itu kehidupan Kristen yang kering. Ya, hatinya kering seperti pohon ara, akarnya kering, seluruhnya kering. Orang Kristen hatinya kering, semuanya kering. Sampai bisa dilihat perkataannya kering. Perkataannya kering. Nah ini prakteknya pertama itulah menimbulkan pertengkaran, masalah, menyakiti orang lain, menyandung orang lain. Saja. Itu yang kedua perkataan yang buas, penuh racun yang mematikan iman, hati-hati. Perkataan-perkataan porno, kotor, najis, ya, bergurau yang tidak suci. Itu mematikan iman. Bergurau yang tidak suci, kata-kata yang menggoda, menimbulkan kenajisan itu, ya, menimbulkan keinginan najis, perkataan-perkataan yang menggoda, hati-hati. Ya, baik SMS ganggu-ganggu, sampai timbul kenajisan dan lain, itu jangan. Itu termasuk. Itu lidah yang dikuasai oleh setan, lidah yang dikuasai oleh setan. Semoga kita. Kemudian yang ketiga, ayat kembali ke Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini dusta. Ini memuji Tuhan saja tapi mengutuk sesama. Tuhan yang tidak kelihatan kita puji-puji, sesama yang kelihatan kita kutuk. Nah, ini dusta itu sudah, ya. Kemudian dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sama dengan air tawar dan air pahit satu sumber tidak bisa. Pohon ara menghasilkan pohon anggur dan lain tidak bisa. Ini namanya perkataan-perkataan palsu, menipu. Perkataan-perkataan palsu atau menipu. Perkataan palsu atau menipu. Ya, contohnya dusta. Nah, ini termasuk di sini. Nah, ini memuji Tuhan tapi mengutuk sesama. Nih, dusta. Contohnya dusta. Ajaran-ajaran palsu juga. Ajaran palsu. Rohani dicampur dengan jasmani. Ajaran palsu itu rohani dicampur dengan jasmani. Hati-hati. Rohani tapi dicampur dengan jasmani. Nah, ini ajaran-ajaran palsu. Kalau rohani ya rohani, jasmani ya jasmani. Jangan rohani dicampur-campur. Kalau pohon ara ya buah ara, enggak bisa buah anggur. Nah, kalau memuji ya memuji, kalau mengutuk enggak bisa digabung. Nah, ini ajaran palsu itu. Titik beratnya ya itulah mencampur yang rohani dengan yang jasmani, yang dunia. Nah, terutama dalam ibadah pelayanan. Hati-hati. Ibadah pelayanan ya, nampaknya rohani ibadah, tetapi menampilkan ibadah pelayanan yang menampilkan kemakmuran jasmani, hiburan jasmani. Ya cuma lagunya yang rohani, lirik lagunya yang rohani. Tapi suasananya waduh. Ya seperti yang di dunia, suasana diskotik, suasana apa, malah bangga. Wah, kalau di diskotik kita bisa begitu, di dalam rumah Tuhan harus, ini payah. Kita harus lebih dari itu, ya bukan begitu. Ini yang berbahaya. Ini kita harus hati-hati. Ya, jadi ibadah pelayanan yang mengutamakan, menampilkan, mengutamakan, menggembar-gemborkan perkara jasmani, hiburan, kemakmuran jasmani, hiburan jasmani tanpa firman pengajaran yang benar, tanpa penyucian, tidak ada lagi firman. Porsinya firman tidak ada, tanpa firman pengajaran benar. Tanpa firman pengajaran, tanpa penyucian, Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Nah, ayo Tuhan tolong, ini ajaran palsu, perkataan dusta, ajaran palsu, hati-hati. Ini sasarannya kaum muda. Oh, kalau ada hiburan
di gereja hiburan jasmani, wah kaum muda senang. Ini sasarannya kaum muda. Ya, masa depan gereja Tuhan, generasi selanjutnya dari gereja Tuhan ini yang akan dihancurkan oleh setan. Masa depan dari gereja Tuhan itu kaum muda sama dengan masa depan dari gereja Tuhan itu yang akan dihancurkan. Akan dihancurkan. Lewat dusta, perkataan-perkataan palsu, hati-hati. Dalam pergaulan dusta, rayuan gombal itu hati-hati. Sekarang bukan cuma lewat mulut, orang lewat internet chatting dan lain bisa ikut. Bisa hilang 3 hari, bisa hilang. Sekarang begitu. Nah ini perkataan-perkataan palsu. Juga ajaran palsu itu soal ibadah, hati-hati. Hati-hati. Semoga kita. Nah, tapi kita harus menampilkan, oleh sebab itu kita harus menampilkan ibadah yang sejati. Jangan ibadah palsu. Tadi ibadah palsu itu hati-hati. Ibadah palsu itu hanya menampilkan, menggembar-gemborkan, mengutamakan itu kemakmuran jasmani, hiburan-hiburan jasmani, tetapi tanpa firman pengajar benar, tanpa penyucian. Boleh ini aja, mau main musik, mau merokok, mau ini boleh aja, boleh saja, silakan, tanpa penyucian. Nah, tapi mari oleh sebab itu ya kita harus beribadah dengan ibadah yang sejati. Kita harus menampilkan ibadah sejati, yaitu ibadah yang mengutamakan firman pengajaran benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan dan menyempurnakan kehidupan kita. Untuk menyucikan dan menyempurnakan kehidupan kita semua. Nah ini saudara, jadi hati-hati 3 macam perkataan tadi saudara. Semoga kita bisa mengerti lidah yang dikuasai antikris, perkataan yang menimbulkan kemarahan, pertengkaran, ya saudara, itu semua gosip dan lain-lain. Nah itu hati-hati. Fitnah, menghujat Tuhan, menyakiti orang, menyakiti Tuhan. Itu dikuasai antikris, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh setan. Juga hati-hati perkataan najis, porno, mematikan iman, meracun kerohanian kita. Mematikan iman, betul, tidak berdaya. Betul. Itu. Kemudian perkataan yang dikuasai, lidah yang dikuasai oleh nabi palsu, dusta, jangan berdusta. Itu dikuasai nabi palsu. Nanti kalau dusta pasangannya suka ajaran palsu. Ajaran palsu. Nah, dusta dengan ajaran palsu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau hamba Tuhan suka berdusta nanti ajarannya ajaran palsu. Nah, itu dikuasai oleh nabi palsu. Lidah dikuasai oleh nabi palsu. Ibadahnya ibadah palsu. Ibadah palsu. Ya, semoga kita. Jadi sasaran roh jahat dan roh najis adalah kehidupan yang kering rohani sama dengan lidah yang kering. Jadi sasaran dari roh jahat dan roh najis adalah kehidupan Kristen yang kering rohaninya. Sama dengan lidah yang kering karena dikuasai oleh setan Tritunggal. Lidah yang kering karena dikuasai oleh setan Tritunggal. Nah, sehingga membuat kehidupan Kristen itu sengsara. Hancur dan dibakar di neraka, binasa di neraka. Tadi lidah dibakar juga, dinyalakan oleh api di neraka. Nah ini membuat kita sengsara, hancur lidah ini, hati-hati. Sengsara, hancur, bahkan sampai dibakar oleh api neraka. Dibinasakan di neraka untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga inilah kehidupan dikuasai setan Tritunggal, lidahnya dikuasai setan Tritunggal. Dia sengsara, hancur, binasa. Kau muda perhatikan. Perhatikan baik-baik, lidah kecil tapi kalau dikuasai setan Tritunggal hancur gitu. Sengsara, hancur dan binasa. Dibakar oleh api neraka. Ini hati-hati, betul-betul hati-hati. Ya, semoga kita. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ke-2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Filipi 2, 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia itu Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Untuk apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit itu setan, yang ada di atas bumi itu nabi palsu tadi, dan yang ada di bawah bumi itu antikris, setan Tritunggal. Saja setan 11, supaya lidah kita tidak dikuasai setan Tritunggal lagi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Tuhan tidak rela, Tuhan Yesus tidak rela kalau manusia ciptaannya, apalagi orang Kristen ini, saja. Apalagi orang Kristen, manusia ciptaannya, orang Kristen ya, menjadi kering rohani, lidahnya kering, menjadi kering rohani, lidahnya kering sehingga menjadi tempat roh jahat, roh najis untuk binasa selamanya. Tuhan tidak rela. Kalau manusia yang diciptakan, apalagi orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menjadi kehidupan yang kering rohani. Lidah kering karena dikuasai oleh setan Tritunggal. Lidah kering menjadi tempat dari roh jahat, roh najis. Ya, dikuasai setan Tritunggal sehingga binasa untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Oleh sebab itu tadi Yesus harus rela taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Yesus harus rela taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib untuk pertama saja, ini mendapatkan nama di atas segala nama. Itu ayat 9. Mendapatkan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Nah, ini jalan keluarnya hanya itu. Yesus harus rela taat sampai mati di kayu salib. Yesus harus rela taat sampai mati di kayu salib untuk mendapatkan nama di atas segala nama, sama dengan nama yang berkuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Untuk mengalahkan setan Tritunggal yang menguasai lidah kita, lidah manusia, sehingga kita terlepas, lidah kita terlepas dari cengkraman setan, atau melepaskan lidah kita dari cengkraman setan. Ini pertama. Dia taat sampai mati di kayu salib untuk mendapatkan nama di atas segala nama, sehingga mengalahkan setan Tritunggal, sama dengan melepaskan lidah kita dari cengkraman setan Tritunggal. Melepaskan lidah kita dari cengkraman setan Tritunggal. Itu pertama. Yang kedua, B, Yohanes 16 ayat 7. Yesus harus mati, rela, taat sampai mati itu untuk mengalahkan setan, mendapatkan nama di atas segala nama, untuk mengalahkan setan Tritunggal, sama dengan melepaskan lidah kita dari cengkraman setan Tritunggal. Ya, malam ini mari apapun yang terjadi pada lidah kita, pada kehidupan kita, ayo Tuhan mampu melepaskan kita dari cengkraman setan. B, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pergi, taat sampai mati di kayu salib. Bangkit, naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tapi jikalau aku pergi, taat sampai mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, aku akan mengutus dia, penghibur Roh Kudus. Jadi B, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Hidup kita tidak dikuasai lagi roh jahat, roh najis, tapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Mencurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh saat ini, sungguh-sungguh. Nah, dari pihak kita bagaimana? Dari pihak Tuhan sudah berusaha. Dia tidak rela manusia, apalagi hamba Tuhan pelayan, menjadi kering rohani. Lidahnya kering, dikuasai setan, dikuasai oleh roh jahat, roh najis. Sehingga dia sengsara, hancur, binasa. Sengsara, hancur, binasa. Oleh sebab itu Yesus taat sampai mati di kayu salib. Untuk mengalahkan setan itu, mendapat nama di atas selam untuk mengalahkan setan. Melepaskan kita, lidah kita dari cengkraman setan itu. Tapi juga kedua untuk mencurahkan Roh Kudus.
Jangan lagi ditempati roh jahat, roh najis, dia mencurahkan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak ditempati lagi oleh roh jahat, roh najis. Mencurahkan Roh Kudus. Nah, semoga kita bisa mengerti. Sekarang dari pihak kita bagaimana? Dari pihak kita, kita harus menghargai korban Kristus. Dari pihak kita harus menghargai korban Kristus. Artinya menghargai korban itu yaitu taat dengar-dengaran juga. Sampai daging tidak bersuara. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Kepada Tuhan, kepada gembala, kepada orang tua. Kepada Tuhan, orang tua surgawi. Kepada gembala, orang tua rohani. Kepada orang tua jasmani. Nah, ini taat dengar-dengaran. Kepada Tuhan, orang tua surgawi. Kepada gembala, orang tua rohani. Kepada orang tua jasmani di rumah masing-masing. Harus taat dengar. Ini menghargai korban Kristus. Menghargai korban. Dia taat sampai mati. Dikasih kita harus taat sampai daging tidak bersuara lagi. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau itu terjadi, kita mendapat kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan sehingga lidahnya lepas benar-benar. Tadi Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi kita kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging terdengar, maka kita menerima kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal sehingga lidah kita mengaku nama Yesus, mengaku Yesus. Lidah kita mengaku Yesus. Nah, ini sudah lepas, lidah kita terlepas dari setan Tritunggal. Praktiknya, buktinya, lidah kita mengaku Yesus. Mengaku Yesus, mengaku dosa. Mengaku Yesus itu mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, kayu salib, mengaku dosa kepada Tuhan. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Nah, itu namanya lidah mengaku Yesus. Bukan lagi menghujat Tuhan, bukan lagi berdusta, ya, bukan lagi menimbulkan porno najis dan lain-lain, bukan. Tapi lidah mengaku Yesus, menyeru nama Yesus, yaitu mengaku dosa. Mengaku Yesus sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya, semoga kita. Kemudian, setelah mengaku dosa, sudah bebas dari dosa, maka lidah kita bisa bersaksi. Itu mengaku Yesus. Ya, mengaku Yesus itu satu, mengaku dosa. Mengaku Yesus itu adalah bersaksi. Bersaksi tentang apa yang sudah Yesus lakukan. Firman Tuhan, firman Allah, firman pengajaran benar yang sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin menyucikan kita, ayo disaksikan. Dulu saya mungkin perokok, dulu ini sekarang berhenti oleh karena firman. Ya, mungkin menyucikan, mungkin mengubahkan kita. Dahulu saya tidak taat, sekarang taat. Ya, mungkin menolong kita. Nah, firman Tuhan sebagai kuasa, ya, firman Tuhan itu menolong kita mungkin dari masalah. Ayo saksikan. Saya selalu katakan, kesaksian ini bersaksi itu sama dengan menginventarisasi, ya, pertolongan-pertolongan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi kita, untuk meningkat, diinventarisasi, dikumpulkan, bertambah. Tambah, kalau suatu misalnya suatu buku misalnya, satu taruh, ditolong lagi, bersaksi lagi, taruh, bersaksi lagi, taruh, tambah tingkat, meningkat tinggi. Tapi kalau kita tidak bersaksi, ya cukup segitu pertolongan Tuhan. Bersaksi, seperti naik tangga, terus bersaksi, sampai betul-betul kesaksian yang sempurna tentang apa yang Tuhan lakukan, Yesus lakukan. Itu mengaku Yesus. Bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan, firman pengajaran yang lakukan dalam hidup kita. Mungkin menyucikan, mengubahkan, menolong kita, membahagiakan.
Dulu saya susah hidup itu. Ya, sekarang bahagia. Setelah saya dengar firman bahagia. Nah, ini bersaksi. Ya, semoga kita mengerti. Sampai mengaku Yesus menyembah Tuhan. Sama dengan menyembah kepada Tuhan. Sehingga kita selalu diurapi Roh Kudus, menyembah. Nah, jadi aku mengaku dosa, nah, itu diampuni, kita berkata benar, kita hidup benar, berkata benar. Itu kurang tadi. Setelah diampuni, mengaku dosa, kita hidup benar, berkata benar, tidak dusta lagi. Kemudian bersaksi, kemudian menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan sehingga selalu diurapi Roh Kudus. Tidak ada kesempatan roh jahat, roh najis, tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Selalu diurapi Roh Kudus, tidak kering kita. Selalu diurapi Roh Kudus, tidak kering. Ya, tidak kering rohani kita sehingga roh jahat, roh najis tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Tempat tandus tidak ada. Selalu diurapi Roh Kudus. Tidak ada tempat yang tandus. Bisa? Nah, selalu diurapi oleh Roh Kudus. Ya, semoga kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, wah tempat tandus, tempat permainan setan Tritunggal. Dipermainkan oleh setan Tritunggal. Dipermainkan. Betul, masa muda itu dipermainkan oleh setan Tritunggal. Hati-hati. Jangan tandus. Banyak menyembah. Jadi mengaku Yesus, mengaku dosa dulu. Kalau diampuni jangan berbuat dosa, hidup benar, berkata benar. Kemudian mengaku Yesus, bersaksi. Bukan bergosip dan lain, bukan, bersaksi. Mengaku Yesus, menyembah Tuhan. Sehingga kita selalu dalam urapan Roh Kudus. Tidak ada tempat yang tandus, tidak ada tempat bagi setan, bagi roh jahat, roh najis. Tapi sebaliknya kalau kita tidak ada Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, jadi tempatnya roh jahat, setan Tritunggal yang mempermainkan hidup kita sampai sengsara, hancur, binasa. Perlu Roh Kudus. Malam ini mari, Om juga perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus siapa saja, mau kaum muda, mau pendeta, mau tua renta, mau pendeta, dipermainkan oleh roh jahat, dipermainkan setan Tritunggal. Sampai betul-betul sengsara, hancur dan binasa. Mohon kuasa Roh Kudus menguasai kita semuanya. Ya, semoga kita kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roma 15, surat Roma, ya, kegunaan Roh Kudus, ya, kegunaan dari Roh Kudus. Ayo kita sungguh-sungguh malam ini. Saya bukan tempatnya roh jahat, roh najis. Sekalipun datang mungkin, aduh saya najis, saya ini perkataan, pikiran semua. Ayo malam ini mengaku kepada Tuhan, taat dengar, mengaku Yesus, mengaku dosa, selesaikan semua, hidup benar, perkataan yang benar, bersaksi, menyembah Tuhan. Roh Kudus menguasai kita. Nggak ada tempat roh jahat, roh najis. Setan Tritunggal nggak bisa menjamah kita. Semua, ya, semoga kita mengerti, ya, semoga kita mengerti, ya. Kita membaca di dalam surat Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa bukan Yahudi, terutama bangsa kafir, anjing babi. Ya, aku menjadi pelayan Kristus, ya, bagi bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Bangsa kafir itu seperti anjing babi itu aja, najis, jahat, ya itu dipermainkan roh jahat, roh najis, setan itu. Kata-katanya seperti anjing menjilat muntah, perbuatannya seperti babi masuk di kubangan terus. Terus ya itulah kita. Saya tanpa Roh Kudus supaya bangsa yang bukan Yahudi, bangsa kafir dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan, yang disucikan oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus bagaikan api yang menyala-nyala. Saudara, api, lidah-lidah nyala api waktu di Kisah Rasul. Roh Kudus bagaikan lidah-lidah nyala api. Ya kalau, aduh Om, kok sulit Om. Ya kering saya, hati kering, lidah kering, perbuatan kering, najis, jahat, tidak bisa keluar dari dosa. Ayo malam ini datang pada Tuhan. Kalau Roh Kudus menyentuh kita, bagaikan lidah api yang menyala, menyucikan. Roh Kudus bagaikan lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Untuk menyucikan bangsa kafir dari tabiat anjing dan babi. Membakar anjing babi, tabiat anjing babi. Nah, kalau anjing babi dibakar, kalau tidak dibakar bau.
Anjing tuh bau. Apalagi lidahnya menjilat muntah, bau. Babi bau sekali. Tapi kalau sudah dibakar, harum semua. Nah, itu dibakar. Tabiat anjing babi disucikan oleh Roh Kudus dari tabiat anjing dan babi. Saja disucikan sehingga berbau harum di hadapan Tuhan. Berbau berkenan kepada Tuhan. Hidup suci itu berkenan kepada Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, sesudah itu diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi. Kalau sudah hidup suci berkenan, boleh melayani. Efesus 4 ayat 11 diperlengkapi. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang suci. Kalau sudah dibakar Roh Kudus, kita dari tabiat anjing babi yang bau, kita berbau harum berkenan pada Tuhan, hidup suci berkenan, maka kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ya, kita bisa beribadah melayani Tuhan. Ayo nanti mulai minggu besok penataran calon imam ya di Medan, di Surabaya, semua yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran dan dimanapun sudah ada penataran calon imam dan imam-imam. Mulai besok Minggu, Selasa, Kamis, Minggu, Senin, Rabu. Ayo sudah itu isi formulir, ayo ini dipakai kita. Kayak kita diberi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus supaya bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan berkobar-kobar menyalanya. Yang sudah punya jabatan pelayanan, karunia itu jubah yang indah, ayo beribadah melayani dengan setia dan berkobar-kobar. Setia berkobar. Itu kita memiliki jubah dan kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, setia dan berkobar. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Ini nomor 1, kegunaan Roh Kudus. Ya, bagaikan lidah api yang lidah-lidah seperti nyala api, membakar, menyucikan, membakar bangsa kafir dari tabiat anjing babi sehingga berkenan kepada Tuhan. Berbau harum, berkenan, hidup suci, perkataan perbuatan suci di hadapan Tuhan. Nah, sehingga bangsa kafir diberi jabatan pelayan, diperlengkapi jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, sehingga bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia berkobar-kobar, setia menyalanya sampai garis akhir, dan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai di rumah tangga berubah kita, berbau harum dipakai. Sekarang mungkin buat orang tua, bagaimana ini? Waduh, kalau dibakar oleh Roh Kudus, ini berbau harum. Ayo, sungguh kapan lagi kita mau tunggu? Maaf, orang tua bagaimana? Nggak usah sekarang ini. Masih sehat orang tua, masih ayo layani. Apalagi orang tua yang sakit, layani. Sungguh-sungguh jangan egois, layani. Layani betul. Ya saya masih diberi kesempatan sama Tuhan. Ya, orang tua saya, ayah saya sakit bersama saya di Surabaya. Jadi saya sekalipun sibuk bagaimana, ya masih merawat juga. Bahagia. Merawat orang tua itu bahagia. Jangan marah-marah. Ya memang namanya orang sakit tuh. Kalau orang saya kan umpama dikasih makan habis. Orang sakit, ya mungkin. Ya jangan ngapain. Ya jangan, ya dirawat. Ya, orang tua yang sakit dirawat baik-baik ya. Itu dibantu semuanya orang tua, dilayani. Ya, dilayani orang tua. Yang kerjanya berat dan lain diringankan, dilayani, jangan diberatkan. Ya, dilayani semuanya. Kapan lagi gitu? Tuhan sudah mau datang. Kapan lagi? Semoga kita ingat ya perkataan Yu, bahagia yang orang tuanya 2. Masih lengkap. Tapi yang 1 sudah tinggal 1. Ini membuktikan bahwa kita taat pada Tuhan, mengasihi Tuhan lewat orang tua yang sudah tinggal 1. Kita rawat baik-baik, kita layani betul-betul ya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh dipakai dalam nikah,
rumah tangga, di dalam penggembalaan, ayo layani sebagai apa? Saya gembala, nanti dibuka kesempatan musik, apa yang jarak jauh, tim doa, penterjemah dan ayo pakai semua, bisa sama saja semua. Bukan bentuk pelayanannya, tapi setia berkobar-kobar sampai garis akhir. Antar penggembalaan, nah ini kunjungan-kunjungan kita, ayo kita dipakai, saudara, tambah hari tambah gencar ini, ayo jangan ketinggalan. Kita berdoa, kita memberikan, tuh aku kalau digerakkan berkorban waktu, tenaga, apakah kita bisa ikut serta, ayo. Yang jauh tidak bisa, yang dekat nanti Surabaya, Mei 31 1 Juni, hari libur. Aduh libur, Om selalu berani mengatakan, dengan pengalaman saya berani mengatakan, kalau sampai hari libur yang biasanya kita untuk ini itu untuk ibadah, itu nilai tambah dari Tuhan. Itu nilai tambah dari Tuhan. Jangan takut. Ya, itu nilai tambah dari Tuhan. Tahu ya, nilai tambah. Esther, semua gadis cantik. Semua gadis cantik, tidak ada yang tidak cantik dikumpulkan di balai Susan. Ya, dikumpulkan. Loh, lah kan tidak adil, kok cuma Esther yang dipilih. Punya nilai tambah, taat. Dia nilai tambahnya taat. Nah, yang lain jangan-jangan disuruh menghadap raja, minta gelang, minta ini, minta ini. Nah, tapi Esther tidak mau minta apa. Dia taat sama gembalanya. Gembalanya bilang apa? Iya Pak, iya Pak. Ini yang membuat dia terpilih, ada nilai tambah. Nah, ayo kita juga. Ada nilai tambah, wah ini kaum muda, dia sudah sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk kerja. Hari libur dia gunakan doa puasa, hari libur dia gunakan ibadah. Wah, siapa yang tidak tertarik? Hati Tuhan harus mengakui, harus kasih nilai tambah. Nilai tambah, itu kehidupan terpilih oleh Tuhan. Antar penggembala sampai nanti tubuh yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh sempurna. Ayo, ini melayani Tuhan. Saja, semoga kita bisa mengerti, saja semoga kita mulai. Hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Jangan takut, saja. Hak dan upah ada di tangan Tuhan, saja. Hak dan upah kita itu ke Yesaya 46, Yesaya kitab Nabi Yesaya. Hak dan upah. Nah, kita melayani tanpa hak, saja. Hanya melakukan kewajiban pada Tuhan, maka hak upah kita ada di tangan Tuhan. 49 ayat 3. 49 ayat. Nah, inilah kita berbau harum, mengagungkan Tuhan, setia berkobar, beribadah melayani sampai garis akhir, ditambah dan mengagungkan nama Tuhan. Berbau harum, mengagungkan. Tadi sudah dibakar berbau harum, pertahankan. Itu mengagungkan Tuhan, memuliakan. Jangan wah itu yang ke gereja, percuma. Itu yang pengajaran percuma pergaulan begitu. Wah di sekolah nyontek sama aja, enggak usah, percuma. Jangan, mengagungkan nama Tuhan. Berbau harum, memuliakan Tuhan. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi aku berkata, aku telah bersusah dengan percuma. Ini sampai hari libur pun, wah ada doa puasa. Hari libur ada kebaktian di Surabaya. Wah, apa ini? Susah saya, jangan. Ya jangan. Dan telah menghabiskan kekuatanku, liburanku dengan sia-sia tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Amin. Hak dan upah ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu. Hak dan upah ada di tangan Tuhan. Agar Dia yang sanggup memelihara kehidupan kita. Hak dan upah ada di tangan Tuhan. Dia yang sanggup memelihara kehidupan kita. Ya, sampai hidup kekal selama-lamanya. Sampai hidup kekal selama. Nah, sudah semua serahkan kepada Tuhan. Semua serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Dia yang memelihara hidup kita di tengah kesulitan dunia, ya, sampai zaman antikris, sampai hidup kekal. Hak upah kita ada di tangan Tuhan. Tidak usah takut kaum muda, tidak usah takut betul. Hak upah, kalau sedangkan kita sudah masuk perusahaan apa kerja, upahnya sekian, gajinya, luar biasa. Ya kalau di upah Tuhan, wah lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ya
Tuhan memberkati. Kedua, terakhir, kegunaan Roh Kudus terakhir. Wahyu 22 ayat 1. Ini untuk yang kering, butuh air kehidupan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba. Roh Kudus bagaikan sungai air kehidupan yang jernih seperti kristal. Nah, saudara, untuk apa? Saudara, untuk memberikan kepuasan sejati kepada kita sehingga kita tidak kering, tidak haus. Memberikan kepuasan sejati kepada kita sehingga kita tidak kering, tidak haus. Ya, tidak perlu mencari kepuasan di diskotik di mana, tidak perlu. Roh Kudus air kehidupan memberi minum kita, menyegarkan, memuaskan kita. Saudara, memuaskan kita, memberikan kebahagiaan surga di tengah penderitaan, di tengah kita bahagia, puas, bahagia. Tidak akan mencari kepuasan di dunia, tidak akan terjerumus dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ini penting. Kedua, Roh Kudus bagaikan sungai air kehidupan, memandikan kita, memandikan, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu jernih seperti kristal. Jernih itu jujur seperti kristal, jujur dan percaya, jujur dan percaya. Jernih seperti kristal, jujur dan percaya kepada Tuhan, jujur dan percaya. Nah, maka terjadi ini mujizat, memandikan, mengubahkan kehidupan itu mujizat terbesar. Sampai kita jujur percaya. Kalau kau muda jujur dan percaya hanya kepada Tuhan, percaya mempercayakan diri sama luar biasa, itu mujizat, mujizat terbesar. Jujur dan percaya kepada Tuhan, maka mujizat jasmani terjadi. Salah satu contoh Yohanes 11 ayat 38. Marta ya, ayat yang ke-39 langsung kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal, berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan, mujizat. Angkat batu, jujur, apa di dalam hati. Malam ini dimanapun kita berada, termasuk saya, apa yang ada di dalam hati ini, ayo, jujur, tidak diketahui, akar itu tidak diketahui. Tuhan yang tahu, hati tidak diketahui siapapun, Tuhan yang tahu. Akui jujur, apa yang ada di dalam hati, jujur. Saja tidak mampu, tidak layak, busuk, apa akui jujur. Dan percaya, serahkan hidup pada Tuhan. Percaya, mempercayakan diri pada Tuhan. Sama dengan ulurkan 2 tangan, jujur percaya. Maka tangan Roh Kudus, tangan Tuhan, akan mengadakan mujizat secara jasmani. Yang busuk jadi baik, berhasil indah. Yang hancur busuk menjadi berhasil indah. Masalah yang mustahil menjadi selesai. Yang hancur jadi berhasil indah, yang gagal menjadi berhasil. Mustahil menjadi tidak mustahil, selesai semua. Yang gagal menjadi berhasil indah, yang bau, yang busuk menjadi harum di hadapan Tuhan. Sampai kalau Tuhan datang, mujizat terakhir kita diubahkan menjadi sempurna, sama mulia dengan Yesus, yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Ayo hati-hati ya. Jadi 2 kemungkinan rumah Tuhan hidup kita. Ada roh jahat, roh najis, atau ada roh Tuhan. Ayo pilih roh Tuhan malam ini. Roh jahat, roh najis kapan terjadi? Kalau kering, lidahnya kering. Tapi ayo, Yesus sudah mati, taat sampai mati, ayo kita taat juga, dengar-dengar. Untuk terlepas lidah ini, bisa mengaku kepada Tuhan. Bisa bersaksi, bisa berkata benar, bisa bersaksi, bisa menyembah. Supaya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mengadakan mujizat. Menyucikan kita, mengubahkan mujizat terjadi. Semuanya, ayo serahkan. Sudah tidak bisa tidak bisa mikir saya, tidak bisa, tidak mungkin. Bisa, Roh Kudus tangan Tuhan mengadakan mujizat. Asal jujur dan percaya. Hidup suci dipakai Tuhan, jujur dan percaya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering, 17.
Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ayo, yang haus, yang kering, tidak bahagia, gagal, bau, ayo biar aliran Roh Kudus menolong kita semuanya. 17, kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Sampai malam ini selesaikan semua. Ayo, sungguh-sungguh. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku dengan tunjukkan kepala, tundukkan kepala. Asal jujur, percaya, apapun keadaan kita. Lagi gersang mungkin, kering, tidak puas, busuk mungkin, gagal mungkin, dosa mungkin, najis mungkin, jahat mungkin, dan lain-lain. Atau sudah berhasil, kalau tidak ada Roh Kudus bahaya. Biarlah semua mohon Roh Kudus, saya juga jujur dan percaya. Oh haleluya. Lagi, tundukkan kepala, tutup mata. Kalau ada yang butuh Roh Kudus, majulah ke depan, di bawah, di atas, di atas. Jangan ikut-ikut, di Surabaya juga, di Medan, di depan laptop, dimanapun kau mudah berada. Jangan menutup jalan, berikan jalan pada yang lain. Yang depan maju ke depan. Haleluya. Oh haleluya. Ada mustahil, ada masalah, masa depan dan lain-lain. Ayo serahkan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya, haleluya. Jujur, percaya. Haleluya. Pemain musik juga menyembah dia. Haleluya. Jangan ketinggalan semua. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, buka hati, buka suara. Tunjukkan apa adanya dimanapun kau mudah berada. Roh Kudus dicurahkan dari surga. Di mana-mana bisa, di mana-mana bisa malam ini. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Jamah, jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah, jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yalawasa, yalawasa, haleluya, yalawasa, yalawasa, haleluya. Barui kami, bakar kami Roh Kudus, barui kami. Mujizat terjadi, oh haleluya, yalawaka, 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 yalawaka. Yalawas, 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 yalawas. Oh jamah Roh Kudus, apapun keadaan kami, jamah Roh Kudus, jamah. Jamah, 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 dimanapun berada jamah Roh Kudus. Oh, haleluya. Haleluya, yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawalawalawaka, yalawasa, yalawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, buka hati, buka suara. Roh Kudus ada di tengah kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, yalawasa, 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 yalawaka, 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 yalawasa, yalawasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jamah Roh Kudus, jamah. Mujizat terjadi, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Yalawasa, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa. Ini kami bangsa kawir Tuhan. Bakar semua Tuhan. Mandikan semua Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri di tempatnya. Ayo pulang dengan manusia baru sungguh-sungguh. Jujur dan percaya semuanya. Tuhan jamah sampai kedalaman hati kita masing-masing. Haleluya. Tunjukkan apa adanya. Di mana kelemahan kita, di mana ketidakmampuan kita, jasmani, rohani, masa depan, dan dimanapun kau muda berada, angkat dua tangan ke atas, haleluya. Ayo sembah Dia, serahkan hidup kepada Dia, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Roh Kudus jamah saya, jamah kami semua, jamah kami semua, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, jangan sampai lagi kami ditempati roh jahat, roh najis Tuhan. Kami menjadi tempat dari Tuhan, rumah doa sungguh-sungguh. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Kembali ke tempat masing-masing. Kuatkan kami semua. Kuatkan hamba juga. Oh, dari ujung rambut sampai kaki. Dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh berbau harum menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Gembalakan kaum muda semua. Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan. Dan juga di dalam negeri luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan-awan permai. Roh Kudus menguasai kami. Menjadi rumah doa. Oh, selalu menyembah Engkau Tuhan. Mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaum muda yang sudah undur dari Tuhan. Tarik kembali di mana-mana semuanya. Oh Tuhan, terima kasih. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, digembalakan. Tuhan membalaskan berkat melipat kali ganda. Terima kasih. Yang bekerja Tuhan berkati. Buka firman, buka jalan Tuhan. Oh, hutang piutang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Mujizat terjadi, berikan yang terbaik. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Yang sekolah kuliah, menghadapi ujian akhir, ujian USBN, ujian nasional, menghadapi ulangan harian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain. Buka firman, buka jalan semua Tuhan. Namamu diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik.
untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Berikan pergaulan terbaik dalam kesucian, kebenaran, kesucian. Berikan perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya. Kami serahkan semua ke dalam tangan belas kasih kemurahan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat melipat kali ganda, terutama selamatkan mereka semua. Juga gembala-gembala di daerah kami yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat. Terutama pakai dalam pengajaran benar, tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kami percaya Roh Kudus sudah tolong kami semuanya. Kami pulang dengan kebahagiaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Poso, ya, di Poso. Tanggal 18, 19, 20 April akan datang. Yuk. 243. Mari silakan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan menang bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Kebaktian kita untuk Malang besok pagi jam 7 pagi kurang sedikit sudah dimulai. Kebaktian umum, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ajak teman yang lain datang kepada Tuhan. Di Surabaya, W4 Surabaya jam 11 siang kurang sedikit sudah dimulai. Gunakan hari libur juga untuk datang pada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan nilai tambah. Ya, ajak teman-teman datang ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga di Medan besok jam 19.15 malam ya, di Hotel Danau Toba Internasional Medan. Ya, gunakan hari libur, malam lagi, malam pula. Ya, ya, itu nilai tambah dari Tuhan. Ajak teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua. Kemudian itu juga merupakan penataran pertama calon imam dan imam. Penataran kedua Malang Medan Selasa jam 5:15 sore dan Kamis jam 5:15 sore. Kemudian Sabtu kaum muda remaja. Ya, dan Surabaya Senin jam 5:30, Rabu 5:30 sore. Semua penataran calon imam dan imam-imam semuanya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Dan Sabtu kita kumpul lagi kaum muda remaja jam 5:15 di tempat masing-masing. Tuhan berkati. Mohon doa untuk Ernest sakit panas dan ulang tahun pernikahan Bapak Ari yang ke-14 tanggal 31 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Juga doa yang berulang tahun tanggal 1 sampai 8 April hari ini. Ibu Rupiani, Ibu Rasmadi hari ini. Ibu Sarah Nurhayati Manurung, Ibu Edward Siombing Medan hari ini juga 1 April ya. Josephina Surabaya hari ini 1 April. Selamat ulang tahun.
Ibu Preti Cindy, Ibu Hendra 2 April, Bapak Franky Gandriaji 2 April, Lani Surabaya 2 April, Ibu Diana Amelia Sarjana Hukum, Ibu Dani 3 April, Ibu Stasia Aprilia Josephine, Ibu Bram Elau 3 April, Yeremi Evan Setiono Surabaya 3 April, Ibu Sudiarso, Ibu Sumina 4 April, Ibu Frida Damani Lumban Gaul, Ibu Gaul 4 April, Ibu Steri Reina Amanda Sebastian 4 April, Yosef Sekolah Minggu 4 April, Cerilia Esther Budianto Surabaya 4 April, Aprilia Kusumasari 5 April, Tisya Citra Ekasari 5 April, Juan Emmanuel Dilperga Surabaya 5 April, Ibu Dwi Widayati, Saudari Dwi Widayati 7 April, Bapak Frank Yosef Mertes Jerman 7 April, Joshua Axel Priambodo 8 April, Abraham Adi Narwastu 8 April, Mary Wati Dameria Tampu Bolon Medan 8 April, Ibu Sonora Ogi Jakarta 8 April, Ibu Priska Mujianti, Ibu Ria sudah meninggal, Pasca Abram Alfianto Yuwono Surabaya 8 April. Ya, maaf. Ya. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati hari ini dan selanjutnya. Mari kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati semua. Kami berdoa buat yang sakit, kaum muda, engkau jamah, Ernest dan lain-lain semua, engkau jamah Tuhan. Ampuni kami kuasa iblis setan penyakit, kami usir dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, panjang umur, melayan Tuhan sampai Tuhan datang. Yang tidak hadir malam ini engkau tahu keadaannya, engkau tolong semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di lain kesempatan bisa datang kepadamu. Yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Juga pernikahan Pak Ari dengan Ibu yang ke-14, Tuhan tolong kiranya satukan nikah mereka, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna, bisa beribadah, bisa tergembala dengan baik, bisa sungguh-sungguh semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Beri kesehatan Ibu Ari, engkau tolong kiranya, berkati dengan berkat-berkat dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, engkau tolong kiranya yang bekerja semua berkati dan lain-lain, engkau tolong semua. Yang sekolah kuliah tolong semua, kami serahkan dalam segala keluh kesah kami, engkau yang menolong. Ayo sebelum pulang, yakinkan kita dipegang oleh tangan Roh. Jangan mengulangi lagi yang lama, sudah cukup sampai malam ini. Sudah cukup gagal, busuk semua, sudah cukup. Sudah cukup Tuhan. Ayo angkat dua tangan, pegang saya Tuhan. Haleluya, dari ujung rambut sampai kaki sudah selesai Tuhan. Haleluya. Ampuni kebodohan kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus kuasai kami. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus kuasai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup benar, suci sampai sempurna, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, diberkati oleh Tuhan. Turunkan tangan. Latihan kur dimanapun engkau berkati semua. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, baik di sini, di Surabaya, Medan, semua, jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari celaka mara bahaya, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam dengan setia kepadamu. Beribadah semua tidak terhalang apapun. Tuhan tolong. Terima kasih segala pengorbanan anak-anakmu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.